Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Persi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah begini Pak Persi, 3 hari yang lalu kan saya sudah memberitahu Bapak bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, untuk melakukan kegiatan ini kita akan melalui 3 tahap nih Pak. Yang pertama pasca observasi, observasi, dan praobservasi. Nah, yang akan kita lalui hari ini adalah praobservasi dahulu untuk mengecek kesiapan Bapak terkait supervisi akademik yang akan kita lakukan besok atau hari apa yang akan Bapak tentukan. Dan agar pelaksanaan supervisi Pak Persi nanti berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Persi dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Persi dalam proses pembelajaran. Iya, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerjasama dengan baik dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas Bu. Oh gitu, baik. Nah tujuan kita siang ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Persi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Pak Persi akan menyampaikan materi tentang apa ya? Kami akan belajar tentang sistem pernapasan. Jadi nanti kami akan belajar organ-organ sistem pernapasan dan cara menjaga organ pernapasan tersebut. Oh begitu. Nah terkait dengan materi tentang organ-organ sistem pernapasan dan cara menjaganya tadi, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari peserta didik. Nah kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Bapak tersebut? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan diskusi dan praktik. Ya. Mereka akan mengetahui apa saja organ-organ sistem pernapasan dan cara menjaga organnya tersebut. Dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini, siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai organ-organ sistem pernapasan dan cara menjaga organ pernapasan tersebut. Oh baik, luar biasa sekali nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dan Bapak kembangkan di area ini. Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi, dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Oh begitu. Jadi ada kerjasama yang baik antar teman-temannya. Oke, jadi di area yang Bapak kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Dan yang kedua adalah supaya peserta didik tersebut bisa berkolaborasi dan saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali itu Pak. Nah kalau boleh saya tahu nih, apa-apa saja nih yang akan dipersiapkan untuk supervisi Bapak nantinya? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar saya. Selain modul ajar ini, Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 4 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat kerja nanti belajar. Oh, alhamdulillah. Nah kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih strategi apa yang bakalan Bapak gunakan di modul ajar untuk pembelajaran Bapak besok? Kita akan belajar tentang organ-organ sistem pernapasan Bu, dan cara menjaganya
Jadi strateginya ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 4 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk keempat kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Oh begitu. Baik Pak. Jadi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali apa yang akan Bapak lakukan. Saya jadi tidak sabar ingin melihat pembelajaran Pak Persi besok. Nah, setelah yang saya dengar nih persiapan-persiapan dari Pak Persi, strategi yang Bapak sampaikan, sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Rabu besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut Bu. Hari Rabu. Nah, jadi Pak, hari Rabu nih saya akan datang ke kelas Pak Persi untuk melihat supervisi kelas, untuk melakukan supervisi kelas, dan saya juga akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Sumarsih, dan kita akan melakukan perbincangan sedikit lah dengan Ibu PP tersebut. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini nih? Saya mendapatkan gambaran dan pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, setelah kalian berdoa semua, coba sekarang lihat sekeliling kalian atau samping kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir, nak? Siapa? Sisi. Kenapa dia tidak hadir, nak? Sakit. Baiklah, semoga teman kalian cepat sembuh. Kemudian untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita, maka sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak harap semuanya berdiri. Aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya, Nak. Baik, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama, maka sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Masih, Pak. Iya, yang pertama apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tadi ada yang terlambat tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kemudian tadi ada nggak yang tidak tertib di kelas kita? Tidak, bagus. Kemudian untuk yang piket kelas, kira-kira menjalankan tugasnya dengan baik tidak? Baik. Selain yang piket kelas, apakah halaman sekolah membantu membersihkannya? Membantu, Pak. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, saling menghargai. Apakah tadi di kelas ada yang saling ejek-ejekan sama temannya? Bagus. Kemudian yang berikutnya, ramah, sopan, dan peduli. Ramah, sopan, dan peduli. Bapak rasa kalian semua sudah ramah, sopan, dan peduli. Dan Bapak harap ramah, sopan, dan peduli bukan hanya berlaku untuk hari ini, tapi untuk kedepannya juga ya. Kemudian yang keenam, menyimak dengan baik. Baik, yang keenam nih menyimak dengan baik. Kalau di sini menyimak dengan baik, maka anak-anak Bapak semuanya harus menyimak dengan baik pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut. Materi yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Tentang apa materi kita yang lalu? Tentang apa? Rantai makanan. Bagus. Apa saja yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Apa saja yang kalian ingat tentang rantai makanan? Apa? Makan dan dimakan. Apalagi? Pengurai. Apalagi? Produsen. Konsumen. Oke, pintar, bagus. Materi kita yang lalu tentang rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu ada konsumen, produsen, dan pengurai. Baik, selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang organ sistem pernapasan. Organ sistem apa? Pernapasan. Coba Bapak tanya dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Apa yang kalian tahu? Organ apa yang kalian tahu untuk yang dipakai manusia untuk bernapas? Hidung. Apalagi? Paru-paru. Apalagi? Laring. Apalagi? Trakea. Bagus. Kemudian kenapa kita perlu bernapas?
Untuk apa kita bernapas? Coba untuk apa kita bernapas? Ayo, siapa yang tahu? Untuk hidup. Bagus. Jadi kita bernapas itu untuk hidup. Coba kalian bayangkan kalau kita nggak bernapas, kita akan mati. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, coba Gaisan baca apa tujuan kita yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagus. Coba tujuan yang kedua, Saira baca Saira. Bagus. Kemudian Dea, baca Dea. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menjaga kesehatan organ sistem pernapasan. Iya, bagus. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke materi, sekarang kita ice breaking dulu ya, Nak. Oke. Semangat, semangat. Ayo, semangat. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, bagus. Masih semangat semuanya? Masih, Pak. Iya. Sekarang sebelum kita melanjutkan materi, menuntun video pembelajaran, kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya Bapak bagi seperti kelompok yang sebelumnya Bapak bagi ya. Sekarang ini udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, jadi coba perhatikan monitor di depan, perhatikan video pembelajarannya. Yang membelakangi monitor boleh menghadap ke layar. Silakan, jangan membelakangi ya, Nak. Oke, coba perhatikan semuanya, disimak dengan bagus-bagus ya, Nak. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, kita melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat lendir dan rambus-rambus halus. Rambus-rambus halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lola. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua.
dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget kita. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari bawah organ kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan kita? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Wah, kita tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong Pipa, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk berangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih Pipa, jelasin kan? Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Ya, itulah. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Dan asik, kamu bisa percaya sama. Gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Atau pernah gak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh, Baik, Ananda semuanya, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita bersama-sama menonton video pembelajaran tadi tentang organ pernapasan, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan sesuai dengan video pembelajaran atau materi kita pada hari ini, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Pak guntingnya Mika.
Baik, setelah Bapak bagikan LKPD-nya pada kelompok kalian, sekarang Ananda boleh mulai mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Oke, silakan Ananda mengerjakan tugasnya. Jangan lupa menulis nama kelompoknya ya. Pelan-pelan aja, nak. Pelan-pelan aja ya. Buru-buru aja. Yang lain menulis yang lain. Tulis aja. Di bagian. Yang tulis di bukunya, yang kecilnya ini ya. Tulis di bukunya. Ini gimana tulis hidung, fungsinya apa ya ditulis ya. Tulis. Apa? Ada warna. Cat. Nulisnya aja di kertas lembar aja nulisnya, kertas lembar semua nulis ya. Yang lain menulis toksin aja sih, toksin selfie. Yang lain menulis ini, ikut menulis yang lain semuanya, cepat selfie seperti yang Bapak sampaikan semalamnya. Apa saja yang dibacakan, bagian-bagian organ pernapasan adalah ini dibacakan semua ya. Setelah itu baru fungsinya ya, hidung fungsi untuk apa dibacakan ya. Tulis semua ini tulis ya. Tulis fungsi-fungsinya untuk apa. Ini apa nih? Apa ini bacaannya? Aduh, makanya gini ya nak, cara nulisnya satu, tulis di sini satu, tulis satu gitu, satu. Nah, nanti si Seras itu buat tulis di buku juga ya. Satu hidung, tulis hidung tulis.
kemudian fungsinya gitu. Fungsinya baru tulis sini nak, ini fungsinya hidung apa fungsinya ya. Seperti itu. Nah, yang lain menulis ini, yang tulis ya, jangan ada yang lain, jangan ada yang lupa ya. Sistem pernapasan pada manusia dituliskan, dijelaskan ya nak. Kemudian cara kita bersyukur itu bagaimana, kemudian ini cara menjaga organ pernapasan, bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan ya. Ya, yang ini sampai G tulis. Iya benar, pintar. Iya, ini ABC-nya aja ya. Nanti Selfie setelah nulis di sini, ini yang ini kan yang akan dipresentasikan ke depan. Setelah itu nanti tulis di buku juga ya, seperti teman-temannya ya. Oke, silakan. Yang mau dibacakan nanti yang mana? Yang mau dibacakan yang mana nanti? Punya siapa yang bisa mau dibacakan? Punya Aprin aja. Ini tulis ya. Ya benar. Kemudian yang ini yang ditulis. Yang ini tulis semua aja untuk kalian deh ya. Untuk Aprina, untuk John Rhys tulis semua. Untuk John Rhys, Jason sama dia tulis semua. Untuk Aprina tulis ini aja nak, sampai sini. Ini untuk dipresentasikan ke depannya nak. Untuk yang tiganya gini sampai G ini ya. Ini yang keempat, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ kita ya. Ini di ini aja ini. Oke, lanjutkan. Setelah ini saya tulisin di gambar aja nih ya, biar makin agak lama kerjaannya ya nak. Ya, gambar. Nanti untuk presentasi dibawa aja ini ya, dibawa ini atau dua-dua dibawa juga nggak apa-apa, jadi dua-dua megang ini ya nak.
siap Alwi. Coba lihat. Iya, soalnya nggak apa-apa, nanti di bawahnya aja dibuat ya, di bawah aja nggak apa-apa, jadi nanti disesuaikan aja ya. Nanti saat presentasi soalnya dibacakan baru kemudian penjelasannya ya. Nanti kan ini dibawa, nggak usah ditulis lagi soalnya, nanti kan ini dibawa ke depan ya nak, bawa nanti dibawa ini pas nah nggak usah.
bisa paduin. Bisa tinggal sana boleh tempat. Depan dia. Di siapa yang presentasi yang depan? Enggak. Siap. Gimana? Oh iya. Ini gini. Mana? Iya, tulis aja nggak apa-apa. Jangan salah nanti ya nak, ini nomor satunya, nomor 2, 3, 4 ya. Jadi dibaca soalnya, saat presentasi depan, kemudian dijelaskan bagaimana sistem pernapasan manusia ya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dijelaskan juga dengan versi nomor 2 ya. Iya benar, yang nomor 2-nya ya. Yang ini ya. Yang keempat ini aja. Oke.
ini ada siapa di sana? Nah, coba bisa membacanya kan? Baik Ananda semuanya, Nana Bapak semua, apakah sudah siap? Sudah. Sekali lagi, apakah sudah siap? Sudah. Oke, baik. Jika sudah siap, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Secara perwakilan kelompoknya masing-masing 2 orang untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 selfie dengan siapa nak? Temannya dengan Indri. Silakan bawa hasil kerjanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Di sini nak, dari sini lewatnya, dari sini. Depan. Yang kuat suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Silakan kembali. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4 dulu. Kelompok 4.
Kita kelompok 4 dulu untuk maju ke depan, perwakilannya 2 orang. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3, Bapak persilakan. Lagi. Satu mudah Mirna. Bronchloyu. Ya, lanjut. Alveolus. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, tutup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Nak. Kemudian sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 2. Ayo Nak, perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo Nak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Nampaknya sudah mulai kurang semangat nih. Kita ice breaking sebentar ya. Sekarang coba semuanya berdiri. Berdiri, hadap ke depan semuanya. Ayo nak, ikuti semua. Ayo. Ayo. Ayo nak. Berputar. Tangan diputar-putar. Bahu. Tangan diputar-putar. Lutut. Bukan goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berepuk tangan. Tangan diputar-putar, gorenglah bahu. Tangan diputar-putar, goyanglah lutut. Bukan goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, diputar-putar atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, putar ke sana, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, berepuk tangan. Tangan diputar-putar, kirinya bahu. Tangan diputar-putar, goyanglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke atas, putar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Putar-putar, diputar ke kiri. Sudah semangat? Sudah semangat? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekarang setelah kita mendengarkan atau melihat video pembelajaran tadi, kemudian mengerjakan tugas secara berkelompok, sekarang kita menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Ya, kesimpulan kegiatan kita hari ini itu yang pertama, sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernapas, bertanggung jawab, dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, Saira baca. Iya, organ yang paling bertanggung jawab adalah paru-paru. Kemudian yang ketiga, baca Dea. Ada dua macam pernapasan, yaitu eksternal, luar, dan internal, dalam. Iya, ada dua macam pernapasan. Yang pertama yaitu pernapasan eksternal, luar, dan pernapasan internal dalam. Kemudian yang keempat, baca Alwi.
Ya, pernapasan eksternal meliputi proses pengambilan O2 atau oksigen dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Yang kelima, coba baca Gaisan. Pernapasan internal disebut pernapasan seluler karena terjadi di dalam sel, yaitu di sitoplasma dan mitokondria. Ya, pernapasan internal disebut pernapasan seluler karena terjadi di dalam sel, yaitu di sitoplasma dan mitokondria. Kemudian yang terakhir, organ pernapasan terdiri dari apa? Hidung, iya. Setelah kita simpulkan kegiatan kita hari ini, Bapak harap Ananda semuanya, anak-anak Bapak semua sudah paham mengenai sistem organ pernapasan. Baik, sekarang Bapak akan membagikan soal latihan, soal sumatif untuk Ananda semuanya. Ya, persiapkan alat tulis kamu untuk mengerjakan soal sumatif yang akan Bapak bagikan. Cepat ngerjakan ya nak. Tulis nama. Ya cepat ngerjakan. Ya bukan nama. Ayo silakan mulai mengerjakan nak. Cepat sedikit. Cepat sedikit. Cepat sedikit. Cepat sedikit. Ini tadi yang dijelaskan eksternal dan ya. Kenapa harus nak? Sudah siap nak? Ayo dicek ulang, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengecek kembali.
Sultan di sana. Dicek kembali nak, dicek jawabannya kembali. Nggak usah pakai salam, nengok aja langsung ya. Doa setelah belajar atau salamnya nggak apa, siapkan aja setelah kita pulang ya saya. Udah siap nak? Siap. Baik, ketua kelompoknya mengumpulkan tugas teman-temannya dan kumpul ke depan. Yuk silakan kumpul ke depan. Baik, setelah anak-anak Bapak semua mengerjakan soal yang telah Bapak berikan, sekarang Bapak ada mau bertanya ke Ananda semuanya, refleksi. Apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Iya. Apakah ada hal menarik yang kalian lakukan pada hari ini? Iya, kemudian apakah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Iya. Bisakah kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga organ pernapasan? Bisa. Bisa, bagus. Jadi, untuk hari ini untuk kita semua semoga ilmu yang Bapak ajarkan dan yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, materi yang akan datang, materi kita di pertemuan berikutnya yaitu tentang magnet. Pernah dengar magnet? Pernah? Bapak rasa kalian sering bermain menggunakan magnet di rumah. Benar tidak? Benar. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang magnet dan Bapak harap kalian membawa magnet saat pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Baik. Mungkin itu saja yang untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu PP, Ibu Sumarsi, dan Pak Persi selaku rekan sejawat saya. Nah, hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi.
setelah kemarin kita melakukan pra-observasi dan observasi, dan hari ini kita akan sekaligus dibimbing oleh Ibu PP Persi. Izin Bu, saya melakukan pasca dengan Pak Persi. Silakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Persi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Persi terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin, dengan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Iya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup, tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak. Jadi Bapak bisa ceritakan kembali nggak area yang dikembangkan dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan saat pembelajaran kemarin? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kolaborasi siswa. Ya. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh begitu. Baik Pak, jadi area pengembangannya ini pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak atau belum nih? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Oh, alhamdulillah sekali ya Pak, sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada 1-2 yang harus diperbaiki. Nah, menurut Bapak, kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi kemarin itu ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan juga sulitnya manajemen waktu saat proses belajar di kelas. Berarti tentang pembagian waktu. Nah, mengapa hal itu terjadi tuh Pak? Anak kurang aktif itu alasannya yang pertama karena ternyata ada siswa yang belum sarapan dan itu sangat mengganggu proses belajar dan konsentrasi siswa. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk jam istirahat padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Oh begitu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut Pak, solusi apa nih yang tepat menurut Bapak dalam menangani kasus Bapak tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati oleh siswa. Oh begitu Pak, baik Pak. Berarti kita harus mengingatkan anak-anak untuk tetap sarapan dari rumah ya Pak. Iya Bu. Jadi Bapak akan mengingatkan kembali pada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswa-siswa ya Pak. Iya. Baik, semoga dapat direalisasikan dengan dapat dilaksanakan pembelajarannya lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, kapan nih Bapak akan melakukan rencana Bapak tadi? Iya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan. Dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik di kelas. Baik Pak, bagus sekali rencana Bapak tadi. Nah jadi terima kasih sebelumnya atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan Bapak. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu PP untuk melakukan umpan balik pada saya dan pada Bapak. Tapi
Ada Ibu BP. Baik. Terima kasih kepada Pak Persi, Ibu Neni ya, yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau bertanya kepada Bu Neni ya. Bu Neni, bagaimana perasaannya? Refleksi. Bagaimana perasaan Bu Neni ketika melakukan pasca observasi ini? Gitu. Namun sebelumnya, ketika pra, tentu dilalui dari kegiatan pra, observasi, kemudian pasca observasi ini. Terima kasih, Mi. Sebenarnya kalau ditanya perasaan gugup ya, karena untuk pertama kalinya mensupervisi teman rekan sejawat yang memang sudah luar biasa juga bagus dalam mengajar di kelas dan pembuatan modul ajarnya juga bagus. Jadi ada sedikit beban, apa iya bisa saya melakukan apa yang diinginkan dari CGP ini. Cuman dengan dukungan teman-teman, terutama dari profesinya sendiri, semangat, alhamdulillah bisa seperti sekarang, bisa terjadi supervisi akademik ini dengan alhamdulillah lancar. Jadi setelah terjadi kegiatan pra, observasi, dan alhamdulillah ini pasca gitu, hal baik apa yang sudah Bu Neni lakukan? Untuk diri saya, untuk Pak Persi, untuk dirinya sendiri, mungkin saya bisa lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memantik lagi agar mereka bisa lebih mengeluarkan potensinya dari rekan-rekan yang lain, sehingga mereka bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi untuk permasalahan mereka baik di kelas maupun saat akan melakukan pembelajaran berikutnya. Seperti pertanyaan berbobot mungkin. Iya, Jadi kalau dirangkum, kalau boleh yang merangkum dari penyampaian Bu Neni ini, bisa dikatakan seorang coach gitu ya, supervisor berarti sangat perlu memiliki kompetensi coach ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa hal yang belum baik dari kegiatan ini? Untuk diri saya sendiri, mungkin itu tadi Yang belum baik atau perlu ditingkatkan? yang perlu ditingkatkan mungkin dengan cara saya mengatur pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, mungkin masih agak sedikit kurang bisa cepat dipahami teman atau harus gimana gitu. Pokoknya dari cara penyusunan kata-kata untuk pertanyaannya itu masih agak kurang. Nah, baik ya, tadi Masya Allah luar biasa sudah juga memberikan apresiasi kepada rekan sejawatnya. Namun ada satu ya yang tertinggal, mungkin umpan balik sudah, menanyakan area pengembangannya juga sudah, tapi nanti di penghujung diingatkan juga rekan sejawatnya untuk mengisi form rencana aksi pengembangan diri. Itu tadi yang tim belum ini ya, kan sudah ada formatnya ya. Kemudian ketika rekan sejawat menyampaikan refleksinya itu biar balance ya, agar balance dengan supervisornya. Supervisor boleh membacakan hasil analisisnya ketika mengobservasi rekan sejawat. Jadi ketika Bu Neni menjadi supervisor, pastinya kan mencatat ya, Iya. hal apa mungkin yang belum tersampaikan atau temuan-temuan apa ketika proses observasi, kan begitu. Pasti ada kan begitu ya, sesuai formnya kan. Nah, jadi nanti setelah rekan sejawat menyampaikan refleksinya, lalu disesuaikan dengan catatan Bu Neni. Kenapa begitu? Itu akan memberikan dampak positif kepada rekan sejawat untuk membangun ya, untuk menemukanali potensi yang telah dimiliki rekan sejawat gitu ya. Nah, ketika saya memiliki kendala seperti ini, iya, langsung muncullah ide-ide kreatif untuk membuat solusi yang kreatif pula terhadap tantangan yang dihadapi ketika observasi berlangsung. Oke, jadi catatan mungkin mencatat ya, cuman catatannya itu perlu dibawa ketika pasca observasi. Kan formatnya ada. Ya. Itu mungkin dari saya.
secara keseluruhan Masya Allah luar biasa ya. Semoga kedepannya kita semuanya tambah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.